البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu kumpulan tafsir berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa di dalamnya tahrifat atau yang semisalnya. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang punya kitab disimak baik-baik, yaitu ayat yang ke 131 dari surat Al-A'raf, juz yang ke-9. Juz yang ke-9, ayat yang ke-131. Kita baca, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dalam ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keadaan kaum Firaun yang sudah berkali-kali ditampakkan di hadapan mereka tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, namun tetap bangkang dan menolak dan tidak beriman kepada Musa alaihissalam. Sampai nanti ditampakkan lagi ujian-ujian, bencana dan yang semisalnya. Dalam kondisi seperti itu pun tetap tidak beriman kepada Musa alaihissalam. Wal-iyadu billah. Kita lihat di sini apa yang Allah Ta'ala jelaskan dan Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang kebaikan kepada mereka, mereka mengatakan lana hadhihi, ini memang kami pantas mendapatkan kebaikan, katanya. Ini jerih payah kami, usaha kami, katanya. Namun jika ditimpa pada mereka sayyi'atun, kejelekan, mereka barulah apa? Mereka saling menganggap sial. Ini perbuatan Musa, katanya. Nah, ini sebabnya karena Musa dan juga orang-orang bersamanya. Jadi kalau timpa suatu kesusahan, ditimpa suatu perkara yang mereka tidak sukai, perkara yang jelek, langsung larinya kepada Musa alaihissalam. Ini sebabnya karena Musa, gitu. Dan sebabnya karena orang-orang beriman dengan Musa alaihissalam. Kita lihat apa bantahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala, ketahuilah, innama ta'iruhum 'indallah, sesungguhnya akibat atau hasil dan juga nasib mereka semuanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ir ini maksudnya adalah nasib. Jadi nasib mereka itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah, fa idza jaa fir'aun wa qauma al-khisbu wa rizqu, apabila telah datang kepada Firaun dan kaumnya al-khisbu. Khisbu itu kesuburan. Kan sebelumnya kan diuji dengan apa? Dengan kegersangan, tandus tanahnya. Nah, begitu datang kepada Firaun dan kaumnya al-khisbu wa rizqu, kesuburan dan rezeki. Qalu, mereka mengatakan hadza lana bima nastahiquhu. Bayangkan. Ini memang punya kita. Ini memang milik kami. Kami berhak mendapatkannya. Ini usaha kami, ini jerih payah kami. Padahal yang sahih, barakallahu fi, kalau antum atau kita mendapatkan kenikmatan, jangan pernah menyandarkan itu jerih payah kita sendiri secara mutlak.
Kita sandarkan itu semuanya keutamaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min fadli rabbi. Itu semuanya merupakan keutamaan dari Rabb kita. Kita tidak ada apa-apanya, kita hanya mengusahakan, mengupayakan. Kadang berhasil, kadang tidak. Usaha-usaha yang kita lakukan, bisnis atau semisalnya, kadang usahanya berhasil, kadang tidak. Nah, siapa yang menentukan semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Fir'aun dan kaumnya, sombongnya luar biasa. Mengatakan, "Hada lana." Ini memang kita. Nah, kita yang kerja. Kita yang barakallahu fiik, ini jerih payah kami gitu loh. Namanya, kita yang usahakan dan kita berhak mendapatkannya. Wa in yusibhum jadabun wa qahtun yatasya'amu. Kemudian sebaliknya jika ditimpa pada mereka kegersangan, ketandusan. Jadab itu gersang dan tandus. Qaht itu kemarau yang panjang. Paham ya? Ditimpa kepada mereka kemarau yang panjang dan tandus, yatasya'amu. Mereka saling apa? Saling menganggap sial. Tapi yang disalahkan siapa yang disalahkan? Kita lihat. Wa yaqulu, mereka mengatakan hadza bisababi Musa wa ma ma'ah. Mereka mengatakan ini sebabnya karena Musa dan orang yang bersamanya. Disalahkan Nabi Musa. Allahu musta'an. Seperti itu. Yang disalahkan malah orang-orang yang beriman. Ala innama yusibuhum minal jadb wal qahr innama huwa biqada'illah wa qadarih. Masyaallah. Ketahuilah sesungguhnya yang menimpa mereka berupa ketandusan, kegersangan, itu semuanya adalah dengan ketetapan Allah Ta'ala dan takdirnya. Musibah. Jadi jangan pernah kita menyandarkan musibah kepada barakallahu fiik yang selainnya. Allah Ta'ala menetapkannya sebagai ujian. Cukup kita katakan qadarullah masyafa'al. Kalau itu adalah perkara musibah. Adapun perkara maksiat haram. Kita menyandarkan perbuatan maksiat kemudian berujung takdir. Paham ya? Tapi kalau musibah, antum atau kita ditimpa musibah, kadang usahanya tidak jalan, kadang bisnisnya tidak jalan, qadar wa masyafa'al, musibah. Paham ya? Ujian. Adapun kalau perbuatan maksiat, pencurian, perampokan, kemudian meminum minuman keras, misalkan berjudi, kemudian alasannya ini takdir Allah, enggak dibenarkan. Jadi berhujjah dengan takdir diperbolehkan dalam hal apa? Kalau ditimpa apa? Musibah. Adapun berhujjah dengan takdir untuk perbuatan maksiat haram. Kita lihat lagi. Wa bisababi dzunubihim wa kufrihim, benar. Sebabnya karena dosa-dosa mereka dan kekufuran mereka. Walakinna aktsara qaumi fir'aun la ya'lamun dzalik. Akan tetapi kebanyakan kaum Fir'aun tidak mengetahui hal tersebut. Kenapa kau tidak tahu? Kenapa buta gitu loh? Kenapa enggak paham mereka? Lin ghimarihim fil jahli wad dhalal. Karena mereka sudah terlanjur inghimar, yaitu maksudnya tenggelam. Mereka sudah terlanjur tenggelam di dalam kebodohan dan kesesatan. Wal iyadu billah. Sudah terlanjur tenggelam di dalam kesesatan, kebodohan, sehingga datang kebenaran hujah di hadapannya, ngayal, nolak, bantah, bangkang, tidak mau beriman. Bayangkan itu. Sudah di depannya persis. Ingat kisah sebelum-sebelumnya ya, mereka mendatangkan tukang sihir, bukan satu atau dua, banyak, untuk mensihir mata-mata manusia. Tali-tali itu disihir menjadi seakan-akan ular. Ketakutan manusia. Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melemparkan apa? Tongkatnya. Begitu dipukulkan, dilemparkan tongkatnya, menjadi ular yang besar. Bukan ular jadi-jadian, bukan. Bukan ular abal-abalan, bukan. Benar-benar ular. Faham ya? Kemudian tali-tali tadi yang disihir tadi menjadi ular, dilahap semua oleh ular yang besar tadi itu. Itu pun nggak mau beriman juga. Kita lihat berikutnya bagaimana. Karena mereka sudah punya namanya prinsip ya, sudah punya prinsip, sudah punya keyakinan. Walaupun kamu datangkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala untuk mensihir kami, kata mereka, kami tidak akan beriman kepadanya. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Mereka mengatakan, mahma ta'tina, kapanpun datang kepada kami min ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah. Bayangkan, sudah janji. Litasharana, untuk mensihir kami. Jadi mereka menganggap tanda-tanda kebesaran tersebut untuk sihir itu. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya itu agar mereka sadar dan mau beriman, itu tujuannya. Tapi mereka sudah menganggap bahwasanya apa? Nabi Musa alaihissalam ketika mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu
untuk mesihir. Allah musta'an. Mereka mengatakan apa? Na'am fama nahnu laka bimu'minin. Kami tetap tidak akan beriman kepadamu, bayangkan. Jadi udah berjanji gitu loh ya. Hujah argumen datang di hadapannya, dalil datang di hadapannya pun kalau sudah berjanji seperti ini waliyadzubillah. Nah, tidak menerima kebenaran. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat tafsirannya. Qala Allah Ta'ala, tafsirannya kita lihat. Qala al-mufassirun asbahumullah wa qala qaumu fir'aun Musa, dan berkatalah kaum Fir'aun kepada Musa, ayu ayatin ta'tina biha, tanda apapun engkau datang kepada kami. Bayangkan, tanda apapun, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang engkau datangkan kepada kami, wa dalalat wa hujjah, baik itu dalil atau hujjah atau argumen, aqamtaha yang kamu tegakkan, litasrifana untuk memalingkan kami, amma nahnu alaih, dari apa yang kami berada di atasnya, min dini Fir'aun, yaitu berada di atas agama Fir'aun. Fama nahnu laka bimusaddiqin, kami tetap tidak akan beriman kepadamu. Bayangkan itu, sudah berjanji berarti kan. Jadi udah ngeyel itu, memang udah bangkang gitu. Dalilnya udah jelas di hadapannya, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala udah nampak di hadapannya juga, tetap nggak mau beriman. Nah, akhirnya didatangkan apa? Berikutnya lebih ngeri lagi. Kita baca bagaimana didatangkan lagi apa? Bukan hanya sekedar 1, 2, 5. Angin topan, kemudian apa? Belalang, kemudian kutu, kemudian apa? Katak, kemudian darah. Itu nggak sembarangan ya. Darah, lautan darah, sumur-sumur airnya darah. Mau mencari air yang bersih, mau diminum nggak ada, bayangkan itu. Itu pun apa nanti? Tidak beriman juga, bayangkan itu. Sudah jelas-jelas di hadapannya dalil, argumen, hujah, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tetap tidak mau beriman. Sudah ngeyel duluan. Udah ngomong tadi kan? Mereka ngomong kan? Tanda apapun yang kamu datangkan kepada kami untuk memalingkan kami dari agama Fir'aun, kami tetap nggak mau beriman. Sudah ngeyel duluan. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala menyatakan, kita ambil satu saja karena ini agak panjang, maksudnya penjelasannya ada kaitannya dengan sebelumnya. Bagaimana yang terjadi setelah dia atau mereka mengatakan kami tetap enggak mau beriman, kami tetap tidak membenarkan kamu gitu. Allah Ta'ala menyatakan, disimak baik-baik, fa arsalna 'alaihim tufan wal jarad wal kummal wad dafadi' wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Bayangkan, kemudian kami kirim untuk mereka tufan. Apa tufan? Angin yang sangat besar. Paham ya? Nah, disebutkan nanti anginnya ini bukan sekedar angin, tapi angin yang diiringi dengan banjir yang besar. Paham ya? Bukan sekedar angin-angin biasa ya, angin kemudian hujan deras, banjir. Nah, kita lihat nanti ya. Wal jarad, belalang. Nah, belalangnya bukan 1, 2, ribuan belalang ini. Paham ya? Mulai dari pakaian-pakaiannya, rumah-rumahnya, atap-atapnya, dimakan belalang semuanya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat nanti tafsirannya. Wad-dafa 6, wal kummal kutu. Dikirim juga kutu. Makanan-makanannya dimakan kutu, hewan-hewannya, hewan ternaknya dimakan sama kutu. Paham ya? Nah, intinya semuanya serba mengerikan. Wad-dafa katak. Ini juga katak, di mana-mana ada kataknya nih. Di rumah mereka penuh dengan katak, di bejana-bejana penuh dengan katak. Wadam, darah. Paham ya? Dilihat sumur-sumurnya isinya darah. Air-airnya darah. Mencari air yang jernih, yang murni, yang bersih untuk diminum pun nggak ada. Ngeri sekali ya ujiannya ya. Nah, apa kata Allah SWT? Ayatin fassalat, tanda-tanda yang benar-benar besar dan dirinci oleh Allah SWT. Fastakbaru, bayangkan ini. Sudah diuji dengan ujian sangat dahsyat seperti itu. Apa? Fastakbaru, mereka justru semakin sombong. Bayangkan. Sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka Firaun dan kaumnya adalah barakallahu fi orang-orang yang jahat dan pendosa. Kita lihat tafsirannya, simak baik-baik. Qala al-fassirun asbahumullah fa arsalna 'alaihim saylan jarifan, kemudian kami utus kepada mereka banjir yang besar. Tufan ini biasanya kan kalau kita pahami kan angin, tapi bukan sekedar angin ini ya. Jadi benar-benar mendatangkan
air hujan yang deras kemudian sampai banjir. Paham ya? Jadi banjir yang besar, na'am barakallahu fik, aghraqaz zuru' wasimar. Banjir tersebut menenggelamkan sarana pertanian dan juga buah-buahan, tenggelam semuanya. Padahal itu kan sumber kehidupan, tenggelamkan, bayangkan itu. Kemudian wa arsalna jarada, kemudian kami kirim untuk mereka jarad, belalang, serangga, paham ya? Diutus. Ternyata apa? Fa'akala zuru'ahum wasimarahum. Kemudian apa? Belalang tadi memakan pertanian mereka. Tanaman-tanaman mereka dan buah-buahan mereka. Wa abwabahum, buka sampai situ, pintu-pintunya dimakan juga, pintu-pintunya. Bayangkan itu. Berarti kan ngeri ujian ini ya. Maksudnya itu hukumannya ini yang ditimpakan oleh Firaun dan kaumnya ini bukan sekedar kecil itu istilahnya ya. Pintu-pintunya dimakan. Kemudian apa? Wa adwabahum wa suqufahum, sakaf, yaitu atap-atapnya juga dimakan oleh belalang tadi itu. Wasiyabahum, pakaiannya dimakan belalang juga. Ngeri ya. Tambah lagi, wa arsalnal qummal alladhi yufsidu thimar wa yaqdi 'alal hayawan wan nabat. Kemudian kami utus juga kummal, kutu. Diutus kutu alladhi yufsid, yang bisa merusak yang kutu tersebut merusak buah-buahan dan menghabiskan binatang ternak serta nabat, yaitu tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan dirusak, tumbuh-tumbuhan dirusak, binatang-binatang ternak, hewan-hewan ternak dirusak. Wa arsalna dhafadi', tidak sampai di situ, ada lagi. Paham ya? Kemudian kami utus dhafadi'. Apa dhafadi'? Katak. Paham ya? Katak, atau tahu katak kan? Barakallahu fiik, seperti itu. Diutus katak. Barakallahu fiik, Allah Taala utus untuk mereka dengan apa hukuman adanya katak-katak di situ. Kita lihat bagaimana famala'at aniyatahum wa at'imatahum wa madaji'ahum, bayangkan. Kemudian kata-kata tadi itu memenuhi bejana-bejana mereka penuh dengan kata. Ngerti kan? Kemudian memenuhi makanan-makanan mereka penuh dengan kata. Kemudian tempat istirahat mereka, tempat tidur mereka penuh dengan kata juga. Ngeri berarti. Mau tidur ada kata. Paham ya? Intinya ini bukan perkara yang kecil, besar ini. Ini pun apa? Tidak membuat mereka sadar gitu loh. Sudah jelas-jelas gamblang dalil di hadapannya, hujah argumen di hadapannya, di depan mata persis, sudah nggak bisa apa-apa, sudah tetap ngayal. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa arsalna aidan ad-dam, kemudian kami utus juga, kami kirimkan untuk mereka juga ad-dam, darah kan amis ya, baunya nggak enak gitu loh ya. Ini ternyata apa? Dikirim juga untuk mereka sebagai hukuman darah. Fasarat anharuhum wa abaruhum daman, maka menjadilah sungai-sungai mereka dan sumur-sumur mereka darah. Bayangkan itu, sungai darah, sumur mata airnya darah. Paham ya? Gimana coba? Kita lihat, walam yajidu ma'an salihan lisyurb, dan mereka tidak menjumpai air yang bersih untuk diminum. Darah, sumur darah airnya, sungai-sungai juga darah. Mau mencari air minum yang bersih mau diminum aja nggak ada. Ini seharusnya kan sadar, seharusnya itu ya. Sudah jelas-jelas hujah, tanda-tanda kebesaran Allah Taala, argumen di hadapannya, kok tetap masih ngayal gitu loh. Nggak mau beriman, malah sombong. Nggak mau beriman kepada Musa alaihissalam. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Hadi ayatun min ayatillah la yaqdir 'alaiha khairu, benar. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Taala yang tidak ada seorang pun yang mampu. Tidak ada seorang pun yang mampu kecuali Allah Taala. Coba siapa yang bisa datangkan? Air sungai semuanya darah. Sumur, mata airnya darah, siapa yang mampu coba? Hanya Allah Taala. Barakallahu fi mufarraqatun ba'dha an ba'd. Semuanya dirinci. Maksudnya saling apa? Barakallahu fi bersusulan, sebagiannya dari sebagian lainnya. Mulai dari apa tadi? Pertama tufan, kemudian kedua belalang, ketiga kutu, keempat katak, kelima darah. Coba bayangkan, itu semuanya mengerikan semuanya.
Coba responnya bagaimana, reaksinya mereka. Sudah diuji, diberikan hukuman sedemikian rupa, apa yang terjadi? Wa ma'a kulli hadza taraffa'a qaum Fir'aun. Bersamaan dengan hukuman seperti ini, justru kaum Fir'aun taraffa', semakin sombong. Fir'aun, Allah musta'an, semakin sombong. Fastakbaru 'anil iman billah. Maka mereka justru semakin sombong, berpaling, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu qauman ya'manuna bima yanhallahu anhu minal ma'asi wal fisq. Yang mana mereka ini, Fir'aun dan kaumnya ini, mereka adalah kaum yang mereka itu mengerjakan, melakukan perkara-perkara yang Allah larang gitu loh, berupa kemaksiatan dan kefasikan dalam keadaan apa? Utuwan wa tamarrada, terus menerus. Paham ya? Sudah tahu itu kemaksiatan, perkara haram, tapi terus menerus mereka apa? Melakukannya. Yang kita ambil pelajaran dari kisah ini, barakallahu fiik, bahwasannya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti kaum Fir'aun. Sudah datang hujjah, argumen, dalil di hadapannya, al-haq ada di hadapannya, di hadapan matanya, kemudian dia malah menolak, membantah, bangkang, tidak menerima al-haq tersebut, dan bahkan malah berjanji, hujjah apapun, dalil apapun engkau datangkan kepada kami tetap tidak akan beriman. Kami tetap tidak mau beriman. Bayangkan itu. Allahu musta'an. Jadi ini perlu dijadikan pelajaran bahwasanya kalau sampai seseorang melakukan hal tersebut, terkhususkan barakallahu fiik, sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu ancamannya bisa jadi terjadi. Dalam artian walaupun ini kaitannya dengan kaum Musa alaihissalam, dikhawatirkan juga menimpa kaum setelahnya, yaitu menimpa dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang apa? Yang mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan tidak menerima tentang kerisalah dan juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wasakumullah, begitu datang dalil, hujjah, argumen dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Tidak boleh kita menentang, menolak, bantah, bangkang atau mencari pilihan yang lainnya. Karena itu semuanya larinya kepada apa? Kepada kebinasaan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya mereka berhati-hati, orang-orang yang mereka menyelisih ajaran, menyelisih bimbingan Rasulullah SAW, akan timpa padanya suatu fitnah, bencana, bala, petaka, ada timpa padanya azab yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, kemudian mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dia. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuthabbitana wa iyyakum ala kitab as-sunnah hatta nalqah, innahu waliyyudzalik wal qadir alaih, walhamdulillahirabbil alamin.